Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dan untuk mengetahui langkah antisipasi agar angka harian COVID-19 di Indonesia tidak semakin melonjak, kami terhubung dengan Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Selamat siang, Mas Heri. Salam sehat selalu. Selamat siang, Mbak Widya. Salam sehat. Mas Heri, bisa dikonfirmasi peningkatan kasus terakhir ini memang subvarian Omikron yang baru, BA4, BA5 atau seperti apa? Boleh dikonfirmasi? Ya, selalu disampaikan ada dua sebab. Memang pertama diduga dari subvarian baru BA4 dan BA5. Tetapi yang kedua juga jangan pernah diabaikan bahwa karena aktivitas masyarakat sekarang sudah seperti sebelum COVID, di mana interaksi sosial terjadi begitu masif, begitu banyak kerumunan karena ada kegiatan olahraga maupun kegiatan sosial yang memungkinkan terjadinya kerumunan, maka itu juga menjadi faktor penyebab lain yang harus benar-benar diperhatikan. Dan hampir tembusnya kasus harian kemarin yang 2000 itu memang benar-benar harus menjadi alarm kita semua untuk secepat mungkin gitu ya melakukan antisipasi, kendati dalam situasi penularan yang meningkat ini kita juga masih bersyukur bahwa tingkat kematiannya cukup rendah. Artinya apa? Bahwa sebagian mereka yang tertular itu bergejala ringan karena mereka umumnya memang sudah memiliki imunitas. Ketika orang memiliki imunitas bukan berarti tidak tertular, Mbak. Bisa tertular, Mbak Widya. Ya. Karena kalau dia abai dengan protokol kesehatan, maka penularan itu masih bisa terjadi. Kata kuncinya itu ya, tidak semerta-merta sudah vaksin, sudah booster, berarti imun otomatis begitu dari COVID-19 ketika abai tentang protokol kesehatan. Ini berarti sudah otomatis bahwa pengetatan kembali protokol kesehatan menjadi kunci. Dalam bincang-bincang kita terakhir, Mas Heri, kita sepakat ya bahwa masker itu satu-satunya sepertinya perisai begitu untuk kita terhindar dari COVID-19. Masih berlaku tentunya, Mas Heri? Ya, tentu saja kewajiban memakai masker ini masih berlaku di angkutan publik, di tempat-tempat tertutup, di tempat terbuka memang diperbolehkan, tetapi yang tidak terjadi kerapatan orang di sana kayak gitu. Dan ini yang kemudian kemarin keluar surat edaran baru dari Kasatgas yang nomor 22, bagaimana kegiatan-kegiatan seni, budaya, kegiatan olahraga itu harus diatur sedemikian rupa, dilakukan screening yang tepat, dan hanya mereka yang sudah menjalani vaksin booster yang boleh untuk berada di tempat yang sama. Kenapa ini dilakukan? Selain kemudian untuk memastikan tidak terjadi fatalitas jika ada yang tertular, juga untuk mendorong masyarakat untuk segera mendatangi tempat-tempat vaksin, mendapatkan vaksin booster seperti itu. Karena memang minat masyarakat sekarang untuk vaksin lengkap ke booster itu juga tidak cukup tinggi. Tentu ini menjadi PR buat pemerintah untuk terus memperbaikinya, dan dengan regulasi-regulasi diharapkan juga akan mendorong masyarakat untuk mau mendatangi pos-pos vaksinasi, sehingga vaksinasi booster yang saat ini baru mencapai 50 juta populasi Indonesia, dari seharusnya itu 70% adalah 200, itu akan terakselerasi dengan lebih cepat. Nah ini dia nih, karena mentang-mentang sudah melandai begitu ya, akhirnya dilupakanlah si vaksin booster ini. Yang juga harus dikonfirmasi lagi ini Mas Heri, semua orang bertanya, booster itu masih ada nggak sih? Masih gratis nggak sih? Kemana ya saya harus mengakses vaksin booster ketika sekarang sudah disadarkan dengan jumlah positivity rate yang kembali meningkat? Mas Heri, boleh disosialisasikan kembali? Iya, betul. Vaksin booster bisa diakses melalui aplikasi Peduli Lindungi yang di situ tersedia ya fasilitas kesehatan mana saja yang menyediakan stoknya, dan mereka bisa menghubungi di sana. Mendaftar secara online juga bisa dilakukan, atau datang untuk mencari informasi misalnya di rumah sakit daerah atau di puskesmas yang memang ini menuntut masyarakat untuk secara aktif. Karena waktu awal-awal vaksinasi ini begitu banyak yang terlibat. Nah, sekarang ini juga pemerintah berkomitmen untuk melibatkan tentara, TNI, dan Polri juga untuk melakukan vaksinasi, maupun pihak-pihak swasta lain yang berminat menyelenggarakan vaksinasi. Karena kita tahu juga stok vaksin sekarang masih cukup memadai, ada 45 juta dosis yang bisa diakses masyarakat secara cuma-cuma.
sekali lagi ya, ditegaskan secara cuma-cuma dibuka Peduli Lindunginya, aplikasi Peduli Lindungi, dan cari radius terdekat begitu, fasilitas kesehatan mana yang bisa memberikan booster. Tapi nih Mas Heri, bagi mereka yang juga sudah sangat taat, sudah melakukan booster, pertanyaannya lain lagi, kapan ya ada booster kedua? Karena booster pertama itu dilakukan rata-rata di awal tahun 2022 dan kita melihat riset bahwa aduh ini vaksinasi sepertinya sudah mulai berkurang bila 6 bulan sudah ada di tubuh kita. Boleh dikonfirmasi Mas Heri? Iya, memang setelah jangka 6 bulan memang biasanya imunitasnya itu berkurang ya. Kalau dari dilakukan tes titer antibodi itu akan terlihat di laboratorium. Tetapi rasanya kita fokusnya sekarang masih di booster dulu ya, di vaksin yang ketiga. Vaksin keempat tentu saja akan dipertimbangkan dan biasanya kita seperti booster yang pertama diprioritaskan kepada kelompok-kelompok rentan, dalam hal ini warga yang lanjut usia atau memiliki komorbid itu mendapatkan prioritas yang pertama. Tetapi sekarang baru 25% Mbak Widya yang vaksin booster, artinya masih ada 75% lagi yang harus kita kejar. Jadi masih ya harus bersabar juga. Utamanya gitu. Ya. Iya. Tetapi rasanya kalau awal tahun di booster sekarang masih kondisinya masih cukup memadai. Baik, Mas Heri Trianto, Kabid Komunikasi Publik COVID-19, terima kasih. Jadi ingat kembali, rajin lagi cuci tangan, rajin lagi untuk memakai masker dan juga menjaga jarak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline. Salam sehat selalu.